Oke, halo semuanya. Gimana? Tulang masih aman? Punggung masih nyeri? Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller berjudul Rust Creek yang telah dirilis tahun 2019, di mana film ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang sedang berkendara tapi tiba-tiba saja ia tersesat ke dalam hutan, yang dimana muncullah dua orang pria yang berniat membantunya tapi juga sekaligus memberikan sebuah ancaman. Ya, tebaklah sama kalian, si pria ini kalau ketemu seorang perempuan cantik di tengah hutan gimana? Ya gitu kan, ujung-ujungnya pengebraian gitu. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berfokus kepada seorang gadis muda berbakat bernama Sawyer yang sedang dalam perjalanan menuju tempat wawancara kerjanya. Tapi di tengah perjalanan, Sawyer mendengar informasi bahwa tol yang akan dilewatinya akan mengalami kemacetan luar biasa. Lantas, Sawyer pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Setelah berjam-jam mengemudi, Sawyer menyadari bahwa GPS-nya membuatnya terdampar jauh ke dalam hutan, dan saat Sawyer keluar dari mobilnya untuk melihat sebuah peta, tiba-tiba saja sebuah mobil asing berhenti di dekatnya, dan turunlah kedua orang pria itu. Mereka adalah Buck dan Hollister. Di sana, kedua pria itu menawarkan sebuah bantuan sekaligus sebuah ancaman. Alih-alih memberitahukan rute jalan, kedua pria itu malah berniat menahan Sawyer dan menyuruhnya untuk ikut terlebih dahulu ke rumahnya. Dan tentu saja Sawyer menolak secara halus permintaan Hollister. Dan ya, Hollister yang masih mengharapkan malam penuh pengebraian pun segera bertindak semakin jauh kepada Sawyer. Sawyer yang merasa kalau dirinya sedang terancam pun segera melakukan perlawanan terhadap mereka berdua. Dan untungnya, Sawyer berhasil kabur dari sana setelah menusuk salah satu pria itu. Tapi sayangnya Sawyer juga mengalami luka tusukan di bagian pahanya, dan sekarang malahan dia harus melawan rasa sakitnya di dalam hutan yang entah berantah. Lalu scene berpindah kepada sheriff bernama Odol yang sedang menerima panggilan dari kantor polisi cabang luar negeri. Di sana Odol diberitahu bahwa telah ditemukan laporan kendaraan yang telah ditinggalkan di rute dekat Odol ditugaskan, dan ya, setelah menerima laporan itu, Odol segera pergi ke tempat tersebut. Dan tak lama setelah itu, Odol juga pergi ke rumah dua bersaudara, di mana di sana Odol menanyakan tentang mobil yang telah ditinggalkan. Tapi bangsatnya, Buck dan Hollister berkata bahwa mereka tidak bertemu dengan siapa-siapa di daerah itu. Sementara Sawyer yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk menahan rasa sakitnya, ia pergi ke aliran sungai untuk membersihkan lukanya dengan air itu. Dan saat dia sedang berjalan-jalan mencari arah keluar, tiba-tiba mobil Sawyer terguling dari atas kepalanya, dan ya, orang yang melakukan itu semua ternyata adalah dua bersaudara. Tapi untungnya mereka berdua tidak menyadari bahwa Sawyer ada di dekat situ, dan ya, walaupun Sawyer menemukan ponselnya, tapi sayangnya ponsel itu kehabisan baterai cuy. Dan karena harapan satu-satunya sudah hilang, maka ia pun terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang sempoyongan. Dan benar saja, saat dia berjalan sebentar, Sawyer tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Keesokan harinya, Sawyer sudah terbangun di dalam rumah yang tidak tahu siapa pemiliknya, dan saat dia sedang berjalan-jalan, muncullah pemilik rumah bernama Lowell yang merupakan seorang pembuat narkoba metamfetamin. Metamfetamin atau lebih dikenal sebagai meth kristal adalah narkoba berbentuk kristal putih yang dimana penggunanya bisa menghirup atau menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Ya, narkoba ini hampir sama kayak kokain lah kalau yang gua tahu dari internet sih. Lalu scene berpindah kepada Deputi Nick yang tengah penasaran dengan kasus mobil SUV yang menghilang di tengah jalan. Tapi di sana si Odol memberitahu Nick bahwa mobil SUV itu sudah diangkut oleh seseorang kemarin, sehingga kasus mobil tanpa supir itu hanyalah kasus orang yang meninggalkan mobilnya karena kehabisan bensin. Nick yang merasa kalau kasus itu sudah selesai lalu di sini meminta Odol untuk mengizinkannya menghubungi pemilik mobil tersebut. Scene berpindah kembali kepada Sawyer yang tengah diberi makan oleh Lowell. Tapi di sana tiba-tiba Lowell mendengar suara mobil dari arah luar, dan benar saja pemilik mobil tersebut ternyata adalah Buck dan Hollister, dan ternyata lagi mereka bertiga adalah seorang rekanan atas bisnis narkobanya. Lalu di sini Hollister menanyakan apakah Lowell mengetahui atau menemukan seorang gadis muda yang hilang. Tapi untungnya Lowell menjawab bahwa dirinya tidak menemukan siapapun di dekat rumahnya.
Tapi Hollister yang masih curiga dengan Lowell memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan ya, walaupun Lowell sudah melarang mereka berdua untuk masuk, tapi tetap saja Buck dan Hollister memutuskan untuk mencari gadis itu di rumahnya. Tapi untungnya mereka berdua tidak menemukan Sawyer di sana. Itu dikarenakan Sawyer dengan cerdiknya memutuskan tali ikatannya dengan bahan-bahan milik Lowell. Malamnya kita diperlihatkan kembali oleh Odol yang sedang menerima tamu, yaitu atasannya sendiri. Di sana atasannya menanyakan tentang kasus mobil yang telah ditinggalkan. Odol pun menjawab bahwa kasus itu sudah selesai dari kemarin. Tapi untungnya Deputi Nick menginterupsi bahwa dirinya sudah menelepon pemilik mobil tersebut. Dan ternyata mobil itu milik orang tuanya yang telah diserahkan kepada anaknya yang bernama Sawyer. Dan sayangnya orang tuanya tidak dapat menghubunginya. Atasannya yang kesal pun segera menyuruh Odol untuk segera mencari gadis itu secepatnya, atau jika tidak, maka pusat kepolisianlah yang akan mengurus kasus itu. Di saat yang sama, Sawyer tengah berdua dengan Lowell. Di sana, Sawyer berpendapat bahwa Lowell adalah orang yang baik, tapi kenapa dia tidak mau melepaskan dirinya dari rumahnya? Lowell pun menjawab bahwa rumahnya jauh sekali dari jalanan, sehingga dengan keadaan Sawyer yang masih terluka, maka ia tidak mampu menempuh jarak yang cukup jauh hanya dengan berjalan. Malahan Lowell berencana untuk membawa kabur Sawyer pada hari Sabtu dengan mobil milik dua bersaudara. Itu dikarenakan pada hari Sabtu itu mereka berdua harus menjual narkobanya, dan karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka Sawyer pun setuju dengan rencana Lowell. Scene berpindah kepada Odol yang sedang bertemu dengan dua bersaudara. Di sana terkuaklah sebuah fakta bahwa Odol ternyata adalah dalang dari bisnis narkoba metamfetamin. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Odol lah yang menyuruh dua bersaudara untuk membuang mobil SUV itu ke dalam hutan. Dan ya, itulah alasannya kenapa Odol tidak mau pusat kepolisian mengambil alih kasus gadis yang hilang itu. Keesokan harinya, Deputi Nick yang sedang sibuk mengurus kasus gadis yang hilang itu disuruh pulang oleh si Odol karena menurutnya Nick harus menemani keluarganya untuk hari Thanksgiving. Dan ya, Deputi Nick pun segera menuruti perintahnya. Tapi pada saat Nick ingin kembali untuk mengambil krim yang berada di ruangannya, ia tak sengaja mendengar percakapan Odol dengan Hollister tentang gadis yang hilang itu. Odol yang sudah terancam karena Nick akan segera melaporkannya, maka ia pun tak segan-segan membunuh Nick di sana. Dan malamnya Odol menyuruh dua bersaudara untuk mengubur mayat Nick di dalam hutan. Lalu keesokan harinya atasannya kembali berkunjung ke kantor Odol, dan ternyata tujuan atasannya kemari adalah untuk memberitahu bahwa timnya sedang melakukan perjalanan ke tempat di mana mobil gadis itu menghilang di sana. Tapi sayangnya Odol sudah memikirkan sebuah rencana di mana ia dengan tega mengorbankan Deputi Nick dengan cara memasukkan dompet Sawyer ke dalam lokernya Nick. Dan ya, atasannya tersebut pun bukannya menyuruh timnya melakukan pencarian di mana mobil gadis itu menghilang, malah menyuruh timnya untuk pergi ke tempat di mana ditemukannya mobil patroli Nick yang sudah dipindahkan oleh Odol ke suatu tempat. Tanpa angin tanpa hujan, Odol ternyata mengunjungi rumahnya Lowell. Di sana, Odol berniat untuk masuk ke dalam rumahnya untuk melihat-lihat keadaan tentang bisnisnya. Tapi untungnya Lowell melarangnya masuk, itu dikarenakan Sawyer masih berada di dalam rumah. Odol yang tak terima dengan pelakuan Lowell pun segera mengancam dirinya dengan pistol yang ada di pinggangnya. Tapi untungnya Odol berada di dekat ember penuh bahan berbahaya, di mana jika ada satu percikan senjata saja, maka ember itu akan segera meledak dan membakar Odol dengan cepat. Setelah itu Odol pun pergi menuju tempat dua bersaudara, di mana di sana Odol menjelaskan rencananya untuk menjual hasil narkoba yang telah dibuat oleh Lowell. Singkat cerita, dua bersaudara itu pun tiba di rumahnya Lowell untuk mengambil hasil narkobanya yang akan mereka jual nantinya. Tapi tanpa diduga, Hollister menyadari bahwa ada jejak kaki yang lain di tempatnya Lowell. Menyadari bahwa dua bersaudara sudah pergi dari rumahnya, maka Sawyer dan Lowell pun bersiap-siap untuk pergi mengambil mobil milik dua bersaudara di rumahnya. Tapi sebelum itu terjadilah percakapan di antara mereka berdua, di mana di sana Lowell mengatakan jika nanti Sawyer sudah diantarkan ke pihak kepolisian, maka Lowell menyuruh Sawyer untuk berkata terus terang tentang apa yang terjadi, termasuk dengan bisnis narkoba yang telah Lowell jalani, karena sejujurnya Lowell sudah capek dengan keadaannya yang sekarang. Tapi tiba-tiba saja kedua bersaudara itu muncul di hadapan mereka berdua.
Entah karena dua bersaudara itu bego atau Lowell-nya yang pintar, maka di sini si Lowell berpura-pura menjadi majikannya si Sawyer. Di sana, Lowell menyuruh Sawyer untuk membuatkan kopi dengan nada yang begitu mengancam. Untungnya, Sawyer juga mengerti tentang kode yang sudah diberikan oleh Lowell. Ternyata, Lowell sebenarnya bukan menyuruh Sawyer untuk membuatkan secangkir kopi, melainkan memanaskan sebuah cairan berbahaya yang dimana jika cairan itu dipanaskan di dalam microwave, maka dengan seketika microwave itu akan meledak dengan sendirinya. Dan benar saja dengan hitungan seperkian detik, rumah Lowell pun terbakar seketika. Tapi untungnya Sawyer tidak mengalami luka yang begitu serius. Itu dikarenakan Lowell lah yang melindungi Sawyer dari ledakan itu. Dan karena Lowell sudah tidak bisa lagi berjalan cukup jauh, maka ia pun menyuruh Sawyer untuk segera melarikan diri dari sana. Lalu di sini terjadilah perkelahian di antara Lowell dengan Hollister. Tapi sayangnya saat Lowell sudah akan menjadi calon pemenangnya, muncul sesosok odol di belakangnya dan tanpa basa-basi, odol segera membunuh Lowell di sana. Dan bangsatnya lagi, odol juga membunuh bawahannya sendiri yaitu si Hollister. Itu dikarenakan odol tidak mau jika nantinya polisi mengetahui bahwa kejadian kebakaran rumah narkoba tersebut ada sangkut paut dengan dirinya. Sementara Sawyer di sini akhirnya bertemu dengan mobil kepolisian, tapi bangsatnya orang yang mengemudikan mobil itu ternyata adalah si odol. Di sana si odol memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada Sawyer seolah-olah dirinya tidak mengetahui apapun, tapi untungnya Sawyer menyadari tentang sebuah kata-kata yang pernah ia dengar waktu odol berkunjung ke rumah Lowell. Tapi bangsatnya lagi, odol juga menyadari bahwa Sawyer tampaknya sedang berpura-pura kalau dirinya tidak mengetahui siapa itu odol yang sebenarnya. Maka dari itu, odol pun menyuruh Sawyer untuk keluar dari mobilnya dan menyuruhnya untuk berjalan ke dalam hutan. Dan ya, odol pun berniat membunuh Sawyer dengan menenggelamkannya di dalam sungai. Oke cuy, segitu dulu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan pencet tombol subscribe di bawah cuy. Dan jangan lupa juga untuk like video ini agar channel gua bisa dilihat sama yang lainnya. Oh, sama kalau kalian ingin request film untuk gua ceritain, silahkan tulis di kolom komentar aja cuy. Ya udah, nama gua Zul, orang yang masih bakal ngasih pakai nugget. Izin pamit dari hadapan layar Anda. Dan ya, bye-bye.